dia melakukan sanctions, yaitu banknya nggak bisa transfer. Karena sistem international settlements, itu semua mereka yang kontrol. Ya. Bank-bank di US, bank-bank di Swiss, itu mereka yang kontrol ya settlement internasional. Kalau kalian mau transfer uang dari Indonesia ke Singapura, itu pakai sistem yang namanya SWIFT. Ya. Jadi ketika ada negara yang bisa nge-sanction seperti itu, mereka butuh uang lain buat lompat. Dan jawabannya selalu apa? Balik lagi, kripto, Bitcoin. Karena US government nggak bisa sita. Ya. Ini nggak bisa disita. Nggak bisa disita. Disita. Nggak bisa disanction. Disanction. Ya. Dan Bitcoin itu adalah aset yang bisa cross border tanpa resiko fisik. Jadi dipakai ya di saat semua ini terjadi. Ini aset yang beneran dipakai. Dan kita lihat di saat perang, spending tuh gila sekali ya. Nanti kita akan lihat M2 money supply itu seperti apa. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini adalah chart dari global M2 money supply. M2 money supply apa? Adalah jumlah yang beredar, uang yang beredar. Ini M2 global ya, ini bukan cuma US, tapi semua total uang yang dicetak. Kita bisa lihat ini adalah di garis yang putih ya, dan ini adalah indeks dari S&P 500. Jadi kalau kalian perhatikan ya, dari sejak 2018 bahkan dari sebelumnya ya. Kalau kita ngomong di sini dari 2016 ya. Ini mereka banyak tracking ya. Mereka mirip sekali. Jadi jumlah uang yang beredar dengan kenaikan indeks public equity di Amerika itu similar. Dan kalian perhatikan, ketika terjadi eskalasi ya, kalian lihat nih ya, COVID ya. Nah, lihat ya, perhatikan ya. COVID 2022 naik. Set. Uang itu banyak. Jadi kalau global uang naik, kalian ingat nggak saham-saham Indonesia juga pas COVID kenapa naik? Karena saham-saham Indonesia banyak dipegang oleh asing. Ketika indeks dari asing banyak yang bisa masuk, uangnya masuk nih. Perhatikan. Ya. Jadi uang itu dicetak banyak sekali. Kalian perhatiin nih. Ini 2016, 2018, COVID. Ya, ini COVID. Oke. Perhatikan eskalasi-eskalasi tadi, ya. Ini apa nih yang terjadi di sini nih? Ya, ini perang nih. Ini akan naik nih, akan kayak gini ya. Ini gue gambarin chartnya. Dan apa yang terjadi ketika gini? Yang mana adalah hard asset. Jadi makin dia cetak, uang yang kalian pegang itu nilainya turun. Jadi hard asset yang nggak selalu menang. Makanya gue bilang Bitcoin akan menjadi pemenang di sini. Ya, karena dia punya supply cap di 21 juta. Sedangkan uang ini bebas dicetak. Kita bisa lihat nih, percetakan yang dari COVID sebanyak apa, dia stagnan lagi sampai sekitar di sini, ya 2025, lalu mereka mau perang, karena mereka perlu cetak budget, ya budgetnya di 2026 US itu keluarin duit ya, sekitar 1 triliun dolar untuk Pentagon. Jadi dunia ini tuh harus bikin alasan.